dari kelompok 7, Farmasi Unsur kelas A, ingin memberikan video tutorial mengenai uji Kruskal-Wallis. Sebelum masuk ke uji, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Untuk anggota kelompok 7 itu terdiri dari Adelia Rizky Permata, NIM 3, Putri Hekiana, NIM 5, Tasya Melinda Silitonga, NIM 9, Anissa Sekar Samudra, NIM 19, dan Ami Astuti, NIM 87. Untuk konten yang akan kami bahas itu meliputi pendahuluan, kasus, dan penyelesaian kasus. Kalian udah tahu belum uji Kruskal-Wallis itu apa? Kalau yang belum tahu, uji Kruskal-Wallis itu merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih kelompok data sampel. Nah, untuk uji Kruskal-Wallis itu hampir sama dengan uji ANOVA. Namun, perbedaannya untuk uji ANOVA digunakan untuk uji parametrik, sedangkan uji Kruskal-Wallis digunakan untuk uji non-parametrik. Nah, untuk uji Kruskal-Wallis ini digunakan ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi atau nilai varian tidak sama. H0 dalam uji Kruskal-Wallis ialah bahwa sampel berasal dari populasi yang sama. Dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan jika signifikansi nilai kritis kurang dari 0,05 atau H0 ditolak. Selanjutnya yaitu kegunaan uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis biasa digunakan sebagai alternatif untuk uji one-way ANOVA, di mana asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu uji Kruskal-Wallis dapat digunakan untuk membuat perbandingan antara 2 atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking, di mana sampelnya merupakan sampel independen dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu uji Kruskal-Wallis juga merupakan uji pengembangan dari Mann-Whitney test, di mana variabel yang digunakan pada uji ini menemukan lebih dari 2 variabel. Selanjutnya yaitu kasus. Apakah ada perbedaan efektivitas keempat jenis metode diet dalam penurunan berat badan dengan taraf signifikansi 5% atau alfa sama dengan 0,05. Asumsi data tidak terdistribusi normal. Berikut merupakan data yang diperoleh dari diet A, diet B, diet C, dan diet D. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk ke penyelesaian kasus. Untuk yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah mengcopy data dari Microsoft Excel. Setelah itu, kita buka lembar baru pada SPSS dan kita akan paste data yang tadi sudah kita copy pada data view. Kemudian, setelah itu kita klik variable view. Ketik metode diet pada kolom name pada baris ke-1. Ketik skor underscore efektivitas pada kolom name baris kedua. Ketik titik 3 pada value baris pertama, kemudian akan muncul kotak dialog. Nah, ketik 1, kemudian ketik diet A pada label, kemudian klik add. Selanjutnya ketik 2 pada value, ketik diet B pada label, dan klik add. Selanjutnya ketik 3 pada value, ketik diet C pada label, kemudian klik add.
Untuk yang terakhir, kita ketik 4 pada value dan ketik diet D pada label. Selanjutnya kita klik Add. Kemudian kita klik OK. Kita ubah column measure pada variable view. Baris 1 itu metode diet, pilih nominal. Baris kedua itu skor efektivitas, pilih scale. Kemudian kita akan lakukan uji normalitas data. Kita akan kembali ke data view. Untuk menguji normalitas data, kita klik Analyze pada data view. Kemudian kita klik Descriptive Statistics. Kita pilih Explore. Nah, setelah mendapatkan tampilan seperti yang ada di layar, kita akan masukkan metode underscore diet ke dalam faktor list. Dan skor underscore efektivitas ke dalam dependent list. Kita klik plot. Lalu dicentang bagian normality plot with test. Kemudian klik continue. Lalu OK. Nah, berikut kita akan mendapatkan hasil dari uji normalitas tadi. Dan dari uji normalitas itu dihasilkan nilai signifikasi sebesar salah satunya adalah 0,012, di mana itu merupakan kurang dari 0,05. Maka data tidak terdistribusi normal sehingga memenuhi syarat untuk melakukan uji Kruskal-Wallis. Oke, selanjutnya uji Kruskal-Wallis. Pada data view, klik Analyze. Kemudian pilih non-parametric test. Kemudian pilih legacy dialogs. Dan dipilih K-independent sample. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan skor efektivitas ke dalam tes variabel list. Dan untuk metode diet dimasukkan ke grouping variabel. Kemudian klik define range. Kemudian ketik 1 pada minimum. Dan ketik 4 pada maksimum. Nah, di sini diketik 4 karena sampel yang kami gunakan itu sebanyak 4. Kemudian klik continue. Kemudian oke. Nah, berikut hasil dari uji Kruskal-Wallis, di mana diperoleh nilai signifikansi itu sebesar 0,01. Nilai 0,01 ini kurang dari 0,05, sehingga H0-nya ditolak, dan H1-nya diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai efektivitas metode diet A dan diet B, diet C, dan diet D. Berikut daftar referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.